Kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan. Ya, bagi orang Islam menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, itu kekerasan, bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam menghina Rasulullah, ya, menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambar itu kekerasan yang sangat melukai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dia masuk ke dalam nilai terbaik pada jiwa seseorang, yaitu iman. Ya, iman itu adalah sumber kehidupan terbaik bagi seorang hamba. Masuklah ke situ. Karena dia masuk, maka kelihatan seperti beriman. Ya, seperti beriman. Tapi karena kotor di dalamnya, ini cawan iman. Dia masuk. Setiap yang masuk ke sini mukmin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, tampilannya mukmin, kelihatannya mukmin, beriman. Kalau ditanya muslim bukan, muslim, beriman tidak, beriman. Yakin pada Allah, yakin. Tapi karena dalamnya terinfeksi penyakit, kotor semua, maka yang berbahaya adalah dia bisa merusak bahkan bukan hanya iman dirinya, tapi iman orang-orang di sekitarnya. Itu yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul, teman-teman sekalian, disifati dengan karakteristik ini karena saat dia memutuskan untuk beriman, masuk Islam, motivasinya apa? Bukan ingin menjadi mukmin yang sejati, tapi hanya ingin mendapatkan pengaruh di sekitaran orang-orang Madinah supaya tidak kehilangan pengaruh. Kan pernah saya kisahkan di awal kita membahas tentang ini. Kisah tentang kemunafikan pertama di kota Nabi, ya, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena merasa iri hati, nah ini mulai penyakit-penyakit hatinya, fi qulubihim marad, iri hati, dengki, riya dan sebagainya, kena komplikasi di hatinya. Karena kena komplikasi muncul kemudian virus nifak, ya, jadi orang munafik. Motivasinya bersyahadat, masuk Islam, beriman, bukan benar-benar berimannya, tapi merusak kemudian ke kalangan di sekitarnya sampai mencoba berbuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibuatlah ciri umum oleh Al-Qur'an. Jadi kalau Anda menemukan golongan orang beriman tapi perbuatannya merusak, dan yang berbahaya, merusak keislaman dirinya dan orang lain. Saya ambil contoh begini. Orang ingin mulai tampil baik, ya, dengan nilai keislamannya. Dia mulai tahajud, dia mulai puasa, dia mulai ingin konsisten untuk bersedekah, dia mulai ingin menghafal Quran. Tiba-tiba datang seseorang berkata, saya beriman, saya mukmin, saya muslim, tapi menyoal itu semua. Ya. Ini kalau saya istilahkan di kekinian, itu terjadi virus atau pemikiran, ya, atau cara berpikir Macronisme. Macronisme itu presiden Prancis itu Emmanuel Macron, ya, jadi ada sekarang penyakit Macronisme. Macronisme itu mengeneralisir segala sesuatu perbuatan pada kelompok komunitas tertentu. Ya, kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Silahkan diproses, ya, dengan segalanya. Hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan. Allah melihat dengan konteks yang lain, kan? Ya, semua jenis kekerasan kita tolak, dudukan pada tempatnya. Tapi ingat, kekerasan itu sifatnya bisa banyak. Ya, bagi orang Islam menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, itu kekerasan, bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam menghina Rasulullah, menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambar itu kekerasan yang sangat melukai. Ya, karena itu tidak ada kebebasan mutlak, semua diikat. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika satu pelaku melakukan perbuatan buruk, kemudian digeneralisir. Semua orang Islam punya masalah. Islam sedang krisis. Ya, mungkin diri Anda yang krisis, cuma Anda bawa orang-orang Islam. Ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kalau pecinya itu nggak masuk ke kepala, jangan pernah disoal kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya yang diperbaiki. Ya, saya beri gambaran gini. Ini dalam konteks kita memberikan argumentasi, ya, berpikir yang benar gitu. Jadi kalau ada satu itu salah, jangan semua generalisir. Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru. Anda bisa kebayang nggak begini? Ada kampus di Indonesia, kita ambil satu kampus besar misalnya X. Ya, ada oknum di dalamnya korupsi. Apa Anda katakan semua anak kampus itu koruptor? Ya, saya ambil contoh yang lain. Ada satu orang Prancis warga negara dulu, dan tidak semua orang Prancis seperti ini. Ini yang membedakan kita dengan penyakit Macronisme tadi. Ada seorang Prancis, dia memenggal 305 masa depan anak kecil. Ya, seorang pedofil. Ya, dia berbuat sesuatu yang buruk, berbuat pedofil, ya, kepada 305 anak Indonesia. Anda bayangkan. Tapi indahnya orang Indonesia, dahsyatnya kebesaran berpikir.
ya, masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia, tidak pernah satupun orang Islam Indonesia mengatakan semua orang Prancis pedofil. Tidak. Hanya mengatakan ini oknum. Silahkan tindak dengan hukum yang berlaku. Padahal dia telah memenggal 305 masa depan anak-anak itu untuk dewasanya. Tapi inilah cara berpikir kita, tidak pernah mengeneralisir sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang luas. Ini cara berpikir kita ya, sehingga kita koreksi dan kita doakan menjadi baik. Tidak harus kemudian kita arahkan pada sesuatu yang kontraproduktif juga, tidak. Bagi teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang dari Paris, dari Prancis, sekitaran yang ada di Indonesia, Anda semua diterima dengan baik. Insya Allah kita jadi teman yang baik, ya, bersahabat dengan baik. Tidak ada hal yang menghambat kita untuk berbuat buruk dalam kehidupan. Saya pun pernah ke Paris dan alhamdulillah kita bisa berbaur dalam kebaikan. Saya yakin kita semua baik, hanya kesalahan berpikir itu kita luruskan. Mudah-mudahan apa yang sampai dari Presiden Macron pun ini boleh jadi hanya kesalahan berpikir. Tapi kalau penyakit itu yang berbahaya. Makanya itu yang saya sebut dengan Macronisme. Kalau itu jadi penyakit, ya, jadi sesuatu paham yang mesti kita perbaiki sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru yang muncul di lingkungan masyarakat. Kita kembali ke sini ya. Kita kembali. Ini bukan tanggapan ya, tapi ini sebuah paparan untuk argumentasi tentang kasus-kasus yang terjadi. Balik lagi teman-teman sekalian. Allah memberikan gambaran sifat nifak itu. Kalau sudah masuk pada seseorang, apalagi yang berbahaya, orang mengaku beriman, masuklah kemudian sifat nifak sehingga menjadi munafik. Ya, walaupun kaidah munafik itu bisa umum. Ya, non-muslim bisa ada yang munafik, yang ingkar janji, yang tidak konsisten, yang menipu, itu kan di antara tanda munafik, ya. Nah, tapi yang bahaya yang kita bahas sekarang ini orang beriman. Kita bawa ke dunia internal kita. Orang beriman, ngaku muslim beriman, tapi nyoal orang tahajud, nyoal orang yang baca Quran, ya, nyoal orang-orang yang ingin berubah, nyoal orang perempuan yang pengen bercadar misalnya. Ya, para ulama sepakat, orang-orang kalau mau pakai jilbab, akhwat, ya, itu malah dianjurkan bagus. Ya, syariat, bagian dari syariat, semua ulama fikih sepakat. Yang tidak sepakat tuh, ya, hanya bagaimana caranya, batasannya aja. Apakah wajahnya itu sepenuhnya ataukah pakai cadar? Di mazhab Syafi'i malah bercadar. Mazhab Syafi'i malah bercadar. Mazhab Hanafi yang terbuka, bagian wajahnya saja, depannya saja, itu yang disepakati. Ya, jadi kalau aneh kalau ada kemudian orang mengaku beriman, mengaku muslim, menyoal cadar misalnya, ya, cadarnya bukan perilakunya. Kalau ada oknum perempuan bercadar mencuri, ya disoal orangnya, bukan disoal cadarnya. Ya, masa ada orang pejabat pakai jas kemudian dia berbuat salah, berbuat korupsi, kita soal semua yang pakai jas korupsi. Jadi persoalan. Ya, jadi jangan disoal pada sesuatu yang sifatnya mengeneralisir kemudian. Bukan persoalan cadarnya, bukan persoalan celana cingkrangnya, ya, bukan beda antara sarung dengan celananya. Toh orang pakai sarung pun cingkrang juga. Ya, silakan cek. Ada nggak orang pakai sarung nggak cingkrang? Pada umumnya cingkrang kan? Orang pakai sarung cingkrang. Kenapa orang pakai celana cingkrang disalahkan? Ya, kita pun menghormati yang cingkrang, menghormati yang tidak cingkrang karena mungkin punya pertimbangan tertentu. Tapi bukan berarti menjadikan itu sebagai olok-olok dalam kehidupan. Karena ciri orang munafik, Quran surah keempat, ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, ya, wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Ya, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, jika kamu mendapati ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, jelas 15 abad yang lalu sudah ada beritanya. Kalau terjadi kekinian, itu yang kita evaluasi. Ayat-ayat Allah diingkari atau bahkan diolok-olok, maka cukup fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Indah sekali Al-Quran itu. Jangan balas olok-olok lagi, karena berbuat buruk pada yang sudah buruk itu menghilangkan tenaga, membuang-buang energi. Cukup tinggalkan saja, kata Al-Quran. La taqudu ma'hum, jangan sertai. Ya, kalau ada radio misalnya, jangan dengar radionya. Kalau di buku, jangan baca bukunya. Kalau tayangan di TV, mau film, mau macam, jangan tonton. Tinggalkan aja. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar itu keliru, kemudian meninggalkan perbuatan itu, balik lagi kepada kondisi yang baik. Innakum idzam mithluhum. Kalau kamu sertai, lama-lama sepemikiran dengan itu. Lama-lama terjangkit virus nifaknya. Ya, diancam, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau kamu tidak tobat, pas wafat sedang berperilaku itu, kamu akan dihimpun dengan orang-orang yang tidak beriman, ya, bahkan di neraka yang paling dalam. Fi jahannam jami'a, di neraka jahannam. Nah, ini gambaran teman-teman sekalian. Saya tidak mengkhususkan kepada satu golongan atau kasus tertentu, tidak. Ya, yang saya sebut adalah hal yang umum. Ini gambaran umumnya seperti ini. Tapi kalau ada terjadi dan merasa itu, kita perbaiki, ya. Jadi saya pun pribadi, kita perbaiki, kita semua perbaiki. Barangkali di rumah ada persoalan seperti itu, diperbaiki. Suami menyoal misalnya istri menyoal suami dalam konteks kesolehan. Istri mau pakai kerudung kok disoal sama suami padahal muslim.
Ya, suami mau tahajud kok disoal sama istri padahal muslimah dan sebagainya. Yang jadi persoalan kalau suami pakai kerudung misalnya, itu yang jadi masalah, kan? Suami pakai mukena warna pink lagi, itu jadi masalah, kan? Tapi kalau sifatnya masih umum, kita tidak harus soal. Dan jangan bawa-bawa atau kaitkan atau potong video saya pada konteks tertentu, tidak. Ini umum persoalannya. Kalau terjadi, kita mendoakan, memberikan nasihat supaya kembali dalam jalan-jalan kebaikan, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, pertama, ciri penyakit nifak itu membawa keburukan, ya, membawa sesuatu yang kontraproduktif dimanapun. Di kantor buruk, berbuat rusak. Jadi kalau ada seorang yang suka merusak, hati-hati, coba dicek, jangan-jangan kena virus nifak, bisa jadi munafik. Ini kalau nggak diobati, ini bisa komplikasi nih. Ya, mohon izin ya, mohon izin. Saya terangkan di pertemuan lalu beberapa jenis marad penyakit hati itu, ada riya, ya, ada misalnya sum'ah, ada hasad, ada hikad, iri hati, dengki, pengen kelihatan dan sebagainya. Nampak satu nih, iri hati nggak sempat diobati jadi dendam. Ria nggak sempat diobati muncul sombong. Ya, kalau komplikasi semuanya, wah sudah deh. Itu yang paling bahaya. Nggak mudah lagi untuk kemudian diobati, dikembalikan kepada jalan-jalan yang benar. Tiba kemudian dapatlah kepercayaan, dapat kepercayaan harta, jadi hartawan. Hartawan kena penyakit nifak pasti merusak. Ya, dapat kedudukan jadi pejabat, dapat jabatan tapi dalam kondisi kena nifak pasti merusak. Pun demikian ustadz ahli ilmu, profesor, doktor, ya mohon maaf, karena kena penyakit ini belum selesai, ya dapatlah kemudian potensi untuk mengajar, jadi masalah juga. Ya, betapa mungkin bisa terjadi, kan Quran mengatakan demikian, bahkan ada yang retorikanya bagus. Quran surah kedua ayat 204. Ya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Di antara sekian manusia ada retorikanya, yang retorikanya begitu menarik, kata-katanya cantik, bahkan membawa sebagian nama Allah, kadang bersumpah, kadang bawa ayat Quran, kadang hadis, cuman dipotong-potong, Suneo. Tuh, ini potong satu, potong dua, dicocok-cocokin, cocok logi itu, ya. Ilmu TikTok sekali diketik, ngetok gitu kan. Nah, ketik ini, potong, tok jadi gitu. Ya, padahal jauh. Sehingga kok tiba-tiba muncul semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah, jadi kepercayaan baru, keyakinan gado-gado gitu kan, ya, ad-dinul mukhallat, ya, al-i'tiqadul mukhallat, ya, di sesuatu yang tercampur. Ini persoalan. Nah, jadi mohon izin teman-teman sekalian, ini penting kita uraikan karena bukan dalam konteks keduniaan saja, bahkan keagamaan akan ditemukan. Bukankah ada redaksi ulama ya, ulama-ulama yang buruk, alih-alih mengajak mendekat kepada Allah, bahkan menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dalam konteks demikian kita diminta oleh Allah berperilaku elegan, baik mendoakan dan mengarahkan pada nasihat. Karena itu, saya sering katakan, kalau kita deteksi kata-kata ini, ciri-ciri ini ada dalam diri kita, maka yang paling indah ketika Allah menyampaikan ciri pertama sekaligus juga memberikan jalannya. Apa itu? Wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka sekaligus menunjuk jalan bagi orang-orang sehat, orang beriman yang benar di sekitarannya untuk selalu bergaul dan berdakwah, tidak meninggalkan mereka. Minimal kita bisa katakan dengan doa mohon kepada Allah, kita bisa nasihati mereka. La tufsidu fil ard, dengan segala hal yang mungkin bisa kita lakukan, segala cara yang terbaik yang mungkin bisa kita kerjakan. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan jalan-jalan hikmah yang baik. Oh, mungkin nih kalau diingatkan langsung tersinggung, ya. Maka caranya dengan cara yang baik. Ya, ada orang tua misalnya muslim tapi nggak mau sholat, kalau dengar adzan marah, kan? Ya, sebagai anak kita mau mengingatkan bisa langsung marah. Baik, cari hikmah jalannya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ketika butuh, kita berikan yang terbaik, bikinkan teh manisnya. Ya kan? Kalau sakit kita berikan yang terbaik, servis yang paling bagus, berbakti yang bagus, sampai dia bertanya, apa yang membuatmu jadi begini? Katakan, ayah, saya itu bisa begini karena suara adzan itu yang sering ayah maki dulu, karena sholat itu ya membuat saya menjadi begini lebih baik. Sampai terdiam sekian detik, keluar air mata itu, memeluk Anda dan mengatakan, bagaimana saya bisa sholat lagi? Itu yang indah. Itu yang indah teman-teman sekalian. Jadi Quran mengatakan solusinya jika memang ada indikasi tertanam penyakit seperti ini, berbuat kerusakan dan demikian, maka wa idza qila lahum, ya, kita diminta oleh Al-Quran ingatkan mereka. Cara mengingatkan kalau keras dengan doa dulu, seperti Nabi Musa alaihissalam berdoa, ya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti Nabi berdoa ya untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Allah kabulkan. Kan dengan malam kita bermohon,
Orang-orang yang kita duga ini ada penyakit nih, kok kata-katanya begini, kalimatnya begini, ini nggak bagus. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka. Ya Allah, dia orang pintar. Ya Allah, dalam sujud kita minta, jadikan kepintaran dia berkah. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka. Ya Allah, jadikan orang ini menjadi lebih baik. Ya Allah, dia orang yang kau titipi harta, jangan sampai jadikan beban baginya di alam kuburnya. Ya Allah, arahkan dia menjadi orang dermawan, orang baik, orang saleh. Ya Allah, jabatan ada diletakkan di punggungnya. Ya Allah, hisabnya begitu berat di hari kiamat. Ya Allah, mohon ringankan. Saya saudaranya. Ya Allah, saya temannya. Ya Allah, jangan biarkan dia kemudian larut dalam keburukan. Ya Allah, berikan hidayah. Minta. Ya. Kalau teman kita nasihati, qila lahum, katakan pada mereka, la tufsidu fil ard. Dimanapun Anda temukan fil ard, tempat yang kita pijak, di kantor temukan demikian, nasihati. Di rumah nasihati dengan cara terbaik, elegan yang bisa kita lakukan. Indah kan? Walaupun mungkin jawabannya tidak semanis yang kita harapkan. Ya. Qalu innama nahnu muslihun. Maka mereka bisa berkata, saya nggak berbuat buruk kok. Yang saya kerjakan benar kok, baik kok. Ya, saya A, saya B, saya C, saya benar kok. Padahal sesungguhnya mereka sedang berbuat sesuatu yang salah. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Padahal walaupun mereka itu buruk. Ya, nah pertanyaannya, ketika jawaban itu tampil demikian, ya, yang muncul, ya kami sedang berbuat baik. Ya, apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Kami sedang memperbaiki. Apa yang mau diperbaiki? Dari dulu sepakat ulama, misalnya, ya berjilbab itu baik, ya orang tahajud itu baik, dekat dengan Quran itu bagus, membangun itu bagus, menerapkan syariat Islam dalam konteks kehidupan bagi umat Islam itu baik. Syariat Islam itu sholat, itu syariat Islam, puasa syariat Islam, karena syariat itu amalnya, ya syariat itu amalnya. Jadi i'tiqad itu keyakinannya iman, syariat itu amalnya. Untuk membuktikan iman perlu amal. Makanya Islam itu adalah al-iman wal amal, ya iman keyakinannya, amal buktinya. Iman nama lainnya akidah, amal nama lainnya syariat. Jadi Islam itu akidah dan syariat. Kalau ada syariat Islam artinya mengamalkan nilai-nilai iman. Apa bentuknya? Yang pokok digabungkan, iman 1, syariat 4. Jadi rukun Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman, begitu dia mengucapkan kalimat tadi, beriman kepada Allah, berakidah Islam. Baik, maka untuk membuktikan itu, dia membuktikan imannya lewat amalan. Apa itu? Salat. Apa itu? Zakat. Apa itu? Puasa. Apa itu? Umrah, haji. Itu amalan, disebut dengan syariat. Asalnya syara', jalan. Ya, jalan menuju Allah untuk membuktikan imannya. Sifatnya disebut dengan syariat. Jadi 5 hal rukun Islam itu sekaligus adalah akidah dan syariat. Jadi kalau ada orang beriman mesti menerapkan syariat Islam dalam dirinya, dalam hidupnya. Artinya apa? Dia harus sholat, dia harus puasa, dia berzakat, dia umrah, dia haji. Itu simpelnya, pokoknya demikian. Alhamdulillah di Indonesia kita diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, Pancasila mengatur semuanya lewat undang-undang, negara menjamin pasal 29 ayat 2, ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita dijamin, artinya kita dijamin menerapkan syariat Islam. Buat sholat silahkan, ada. Jadi nggak usah ngutak-ngatik negara ini lagi. Ini sudah final, sudah bagus. Ya, dilindungi oleh negara. Bahkan untuk urusan haji, misalnya untuk umrah, negara bikin depag untuk apresiasi terhadap umat Islam yang jasanya banyak. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, atas berkat rahmat Allah diberikan itu. Ya, makanya taklim, ya itu dijamin oleh negara. Orang sholat dijamin, orang baca Quran dijamin. Maka jangan disalahkan kalau ada orang menghafal Quran, ya karena dijamin oleh negara. Menghafal, jadi orang hafid Quran. Itu good looking tuh, bagus. Ya. Tahajud itu good looking. Ya, sholat itu bagus semuanya. Jadi kita hadirkan semua nilai kenikmatan itu, cuma poinnya adalah bagaimana membawa spirit keimanan itu berbuat islah, ya, yang baik-baik dalam setiap tempat dan aktivitas yang kita jalani.